Gua adalah konten kreator, yang berarti gua senang membuat sesuatu. Gua senang bikin stand up comedy, gua senang bikin film. Yang paling gua senangi adalah membuat anak ini. Ini adalah hasil konten kreator gue. Berdua dengan ibunya. Anak ini adalah hasil kerja gue. Ya, Lea. Alea kalau di tempatnya Anissa heboh deh. Lu harus nah gitu kayak bunga coba. Nah, tuh joget-joget. Kasih lihat yuk. Tuh usaha Fadil tuh. Ah, kan? Gitu harus gitu kayak bunga. Bunga editornya Anissa tuh sangat-sangat aktif sekali dia. Jadi dia seneng. Ya. Sebagai konten kreator dari tahun 2017, gue udah kerja bareng sama Asus. Gue adalah brand ambassador Asus dan gue adalah bagian dari Zen kreatornya Asus. Jadi selama 2 tahun lebih ini gue dikirimin laptop terus sama Asus. Yang paling pertama nih, yang ini nih dulu nih. Terus ini ada laptop-laptop lain yang dipakai sama anak-anak di rumah gue, ya kan. Ada yang buat nyatet-nyatet, ada yang buat ngedit. Ini ya ROG ya. ROG ini asik banget nih buat ngedit nih ya. Terus banyak lah, ada berbagai macam sampai ada 2 yang mau gue giveaway tapi nggak sempet. Nih, 1 dan 2. Jadi Asus udah mengirimkan begitu banyak sekali laptop ke rumah gue. Tapi yang paling bagus ya menurut gue sampai sekarang adalah yang ini. Asus ZenBook Duo. Ya, ini versi yang mahalnya. Jadi kalau nggak salah dia ada 2 versi deh. Ini versi yang paling atasnya. Tuh ada gambar Alia. Kenapa ini bagus? Rusakin aja Le, hancurin aja terus. Ya nanti dikirim. Ya mudah-mudahan Asus nggak nonton ya. Iya hancurin terus Le. Jadi Asus ZenBook Duo ini, kenapa laptop ini menurut gue yang paling bagus dari selama ini dikasih sama Asus? Karena ini mungkin laptop pertama di dunia yang bagian dari keyboardnya itu ada layarnya. Dan layarnya ini bisa disentuh. Tuh, touchscreen atas bawah. Hancurin terus ya. Kenapa perubahan yang sederhana ini bisa bikin bagus? Karena pertama gue bisa naruh foto anak di sini. Tuh Alia tuh yang manis kayak di sini sayang. Jangan dihancurin dong. Iya, Alia yang manis. Oh mau jadi penulis deh. Iya, aku juga mau. Siap. Ya, ayo. Aku juga mau. Ya, aduh itu kesayangan aku laptopnya. Jangan sayang. Ada foto Alia di sini ya. Jadi gue bisa memandangi wajah Alia pas gue lagi nulis di mana namanya di main layarnya. Jadi layarnya gue bilang nih ada 2 nih. Ada 1 layar mainnya, 1 lagi secondary layarnya, secondary screennya. Kalau di sini kalau nggak salah namanya screen pad ya, namanya screen pad di sini. Screen kamu pencet apa sih sayang? Ini screen pad, ini screen monitor utamanya. Nah, kalau gua biasanya yang gua pakai yang di atas ini buat nulis, misalnya gua buka Google atau apa, yang di bawah itu buat WhatsApp atau kalau gua koordinasi sama anak-anak di kantor itu pakai Slack. Dan bisa gua save. Pencet lagi terus. Bisa gua save di sini. Jadi kalau gue tinggal klik, semua settingan gue langsung kebuka sendiri. Ini layarnya dibagi 2. 1 buat WA, 1 buat Slack. Slack ini kayak aplikasi buat ngobrol sesama anak di kantor lah. Nah, yang menarik juga dari Asus ZenBook Duo ini adalah layar ini bisa gue apa-apain. Misalnya WA kan di bawah, gue bisa pindah ke atas. Dari atas, gue bisa pindah ke bawah. Dia graphic cardnya juga pakai RTX 2060, jadi cukup buat main game. Game yang berat juga bisa, cuman kalau gue lagi suka main Hollow Knight. Ini gue bukain ya gamenya. Hollow Knight ini misalnya kan gue lagi kerja di bagian atas. Gue bisa main di... Jadi gamenya bisa di bagian bawah. Nah, jadi gue bisa nulis di atas dan bermain game di bawah tuh. Gokil nggak tuh? Tuh. Jadi gue bisa sambil main game di bagian bawah, nulis di bagian atas. Jadi emang laptop ini cocok buat kalian yang suka multitasking. Oke, ini yang menariknya di sini trackpadnya.
itu bisa kita nyalain. Tuh. Menjadi numpad ya, jadi numpad. Jadi kalau mau ngitung Alea umurnya 18 bulan. Berapa umurnya? 8 bulan ya. 8 bulan. Berarti berapa harikah umur Alea? 8 bulan dikali 30. Jadi ini numpadnya bisa jawab. Tuh, Ale ini nyala, Le. Mau nggak? Iya. Mau kemana? Yang menarik adalah dari si laptop ini dia juga nggak mau duduk dong dia. Bentar, aku mau syuting dulu, Le. Bentar, Le. Alea, duduk bentar ya. Anak gede nih nggak mau duduk. Dapat ini, Le. Dapat pen. Ya, pennya bisa buat nulis-nulis. Ayo kita gambar Alea. Tuh, Le. Nih. Ini buat Ale. Tuh, iya. Iler semua jadinya itu pennya. Apakah masih bisa dipakai? Sini sayang, buat aku ya, boleh ya? Dan yang menariknya di bawah ini juga, kok jadi kecil bos? Yang enaknya di bawah ini bisa buat nulis. Tuh, hancurin, aduh bunyinya itu loh. Nih, tiap pagi nih namparin gua kayak gitu tuh kerjaannya tuh. Pak pok ya. Jadi itu adalah review Asus yang menurut gua so far adalah Asus terbaik ya. Laptop Asus terbaik yang dikirimkan ke gua. Sekarang Alea udah lapar mau nyusu. Kita panggil ibunya dulu. Yuk Mah, sini Mah. Mama. Kenapa dari gua? Mah nggak berani kan dong. Mau nyusu dia. Bismillah. Iya, tuh. Nyusu dulu sama Mama ya. Tuh Mah, ayo Mah. Ayo Mah. Ya. Buat konten kreator kayak gue, ngedit juga jadi enak karena nih timeline-nya bisa gue pindahin nih. Timeline buat ngedit gue bisa taruh di sini. Sementara di atas cuman buat display doang, ya kan. Jadi enak, lo bisa monitor cuman di sini atau nih sekalian nih project-projectnya di sini kita pindahin ke bawah juga bisa. Tergantung kebutuhan lo kayak gimana. Nih gue kasih contoh kalau misalnya ngedit beneran pakai ini kayak gimana nih. Dan prosesornya ini i7 generasi ke-9. Ini bezelnya tipis banget, 89% screen to body ratio, dua-duanya juga 4K resolusinya. Audionya Harman Kardon. Dia fast charging juga, jadi dicasnya bisa cepat. Memang menurut gua, karena gue juga make ya, ini agak boros mungkin karena screennya juga 2. Tapi dia fast charging dan kalau misalnya lo pakai baterai, lo nggak mau pakai screen bawahnya, lo bisa matiin juga. Tuh. Jadi hemat baterai kalau yang dipakai cuma atasnya doang. Dia juga bisa face unlock ya dengan menggunakan wajah. Kemarin kalau nggak salah gue pernah review salah satu laptop Asus yang lain pakai muka juga bisa kebuka. Tuh. Jadi fitur-fiturnya sungguh luar biasa. Banyak sekali. Nah, jadi lu bisa bayangin kegunaannya itu beraneka ragam kan. Lo kalau misalnya mau nulis di bagian sini, di bawah hasil riset juga bisa. Kalau misalnya lo mau nulis di atas, tapi lo buka PDF yang lo coret-coret juga bisa. Jadi bener-bener banyak sekali pemanfaatan yang bisa lo lakuin dengan menggunakan 2 layar yang seperti ini gitu. Lo bisa sambil baca sesuatu, lo notes di sini juga bisa. Jadi kombinasinya itu tak terhingga untuk bisa lo pakai. Makasih Asus, dan moga-moga tahun 2020 nih kan, bentar lagi kan, tinggal hitungan hari lagi nih. Akan lebih banyak lagi laptop keren yang dikirimin buat gue. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.